salam sejahtera untuk kita semua. Kita sambut yang terhormat Bapak Edwin Sarjono selaku owner CV Sejahtera Sentosa, dan yang kami hormati Bu Indah Herawati. Halo Bu. Halo. Dan seluruh hadirin yang berbahagia. Yes. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini 23 Maret 2025 bertempat di Samatra Hotel. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini 23 Maret 2025 di Samatra Hotel dalam acara gathering CV Sejahtera Sentosa. Beri tepuk tangan yang meriah. Perkenalkan, saya Fadir Kurniawan akan menjadi MC hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa agar acara ini dilancarkan. Kepada Bapak Sarjono, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari owner CV Sejahtera Sentosa. Untuk Bapak Edwin Sarjono, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah pada sesi ramah tamah. Disilakan untuk menikmati hidangannya yang telah disediakan. Sembari itu masih ada acara hiburan dan door prize. Kami ucapkan lagi selamat menikmati hidangan dan happy dinner. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi foto, saya sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Kami juga memohon maaf bila ada salah kata. Saya Fadir Kurniawan pamit dari acara hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo, selamat sore semua. Sore. Perkenalkan, nama saya Fadir Kurniawan. Saya menjadi MC untuk launch produk hari ini. Produk yang akan kami kenalkan adalah Men's Biore Bright Oil Clear. Tapi sebelum itu kita buat jadwal dulu ya. Kalau saya bilang Men's Biore, kalian bilang 5 in 1 benefit. Oke. Ready? Men's Biore 5 in 1 benefit. Oke, sebelum itu kita akan memberikan sambutan untuk CEO Men's Biore. Untuk Pak Abdul Manap, dipersilakan. Oke, untuk Men's Biore ini, Bright Oil Clear ini adalah produk terbaru. Dia include 5 in 1 benefit. Jadi di satu produk ini ada 5 benefit, yaitu cerah, angkat minyak, tidak terasa kasar, tidak terasa kering, cool fresh. Apakah ada pertanyaan untuk produk ini? Harganya 35.000 ya. Cuman kalau misalkan kalian beli hari ini, kalian dapat promo buy one get one. Jadi ya it's a steal. Anyway, setelah ini kita ada sesi ramah tamah. Kalian bisa makan makanan yang sudah disediakan oleh staff di samping. Cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Untuk selebihnya, terima kasih. Men's Biore 5 in 1 benefit. Thank you. Bye. Halo, selamat siang semuanya. Aku ada Yanel nih. Kalau aku bilang hede, kalian jawabnya bip bip bu gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Hey guys. Kalian ada yang tahu heyday nggak kira-kira di sini? Iya, angkat dong mau lihat. Ya, angkat kenapa heyday? Game kan itu ada yang tahu nggak? Ada yang pernah main nggak? Jadi heyday itu game seperti kalau misalkan ada yang tahu Harvest Moon, misalkan. Ya, jadi itu seperti Harvest Moon ya. Heyday itu game farming ya, sama seperti Harvest Moon, tapi itu game jadul. Jadi dia itu berdasarkan level ya. Jadi semakin gede levelnya itu kalian bisa nge-unlock misalkan ada kayak rumah besar seperti
itu kan bisa upload tadi misalnya kayak di level 20, 40, 60. Nah, saya dulu itu pas waktu masih kecil pernah ya have competition gitu sama ayah saya, kebetulan sama-sama main Heyday. Kita tuh mau cepet-cepetan naik level kan. Padahal saya itu saya kan masih kecil kan, belum ada kayak tanggung jawab gitu. Jadi saya itu sering banget main Heyday gitu dari pagi, terus sorenya lanjut, terus malamnya lanjut. Itu tuh pasti kalah. Ternyata yang saya nggak tahu itu di situ ada sistem ini ya, kayak istilah kayak pay to win. Jadi kan saya dulu masih kecil belum ada pegang uang kan. Tapi saya sudah, dan dia itu ternyata beli kayak apa ya? Jadi dia itu bisa mempercepat level up gitu. Microtransaction itu dengan microtransaction itu sudah kalau misalkan kalian mainnya itu free to play daripada orang yang mainnya itu sudah kayak beberapa ribu, beberapa ratus ribu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Halo, selamat siang. Nama saya Fadir Kurniawan. Hari ini saya akan berbicara tentang jam tangan. Sini saya sudah menggambarkan dua jam tangan, yang satu jam analogi atau biasa disebut jam tradisional dan jam digital. Nah, saya mau beritahu kenapa jam tradisional itu lebih baik daripada jam digital. Seperti kita tahu, jam digital kan mereka memberi lebih banyak informasi daripada jam tradisional. Jadi untuk jam digital sebenarnya kan banyak informasinya kan, bisa buat memberitahu notifikasi, telepon atau seperti kompas dalam satu slide ini. Tapi yang kurang dari jam digital itu dia kurang ini ya, kurang soul, apa sih bahasa Indonesia-nya? Ya kurang jiwanya dibandingkan jam tradisional. Karena jam tradisional itu dia selain dibuat sebagai gaya-gayaan, dia juga bisa dipakai sebagai status. Karena jam tradisional itu mereka lebih banyak range of price-nya daripada jam digital. Jadi jam tradisional juga bisa dibuat sebagai investasi. Seperti yang biasanya lebih sering dipakai berinvestasi itu merek Patek Philippe. Animation anyone? Oke, yang dimaksud tradisional itu maksudnya adalah jam mahal, ya? Enggak, dia mau dengan jam tradisional kan juga lebih banyak kan pilihannya daripada jam digital. Jam digital itu dia cuma kayak black spin gitu doang. Oke, mungkin saya boleh menanggapi ya. Jadi kalau misalkan tanya tentang tradisional dan digital, mungkin dari segi investasi memang bagus yang tradisional, ya. Tapi bagaimana yang tradisional itu bisa juga memenuhi kebutuhan digital? Kamu punya ide nggak? Nah, untuk itu kan nggak semua orang itu suka kalau misalkan dia selalu diganggu oleh notifikasi. Jadi ini bisa jadi pilihan lain. Jadi ini preferensi sih. Oke, iya. Jadi yang dijual di jam tradisionalnya sebenarnya ada preferensi loh. Jadi beda kalau kita bicara tentang prestisius sama beda dengan use ya. Jadi bagaimana kalau secara digital penggunaannya jauh lebih kompleks. Tapi kalau misalkan secara precious, mungkin yang jam-jam tradisional ini itu punya nilai masa semakin tua dia juga jadi harganya juga nggak turun. Beda kayak gitu. Ya benar. Coba sampai. Jadi untuk kedua jam ini salah satu yang beda lagi adalah depresiasi. Untuk digital, yang namanya digital kan dia semakin tua barangnya itu semakin turun kan. Beda dengan mesin yang ada di tradisional, dia itu nggak mengikuti zaman ya. Jadi kalau misalkan semakin tua itu tergantung materialnya, dia juga bisa jadi semakin tinggi. Jadi nggak begitu depresiasi dibandingkan digital. Sekian dari saya, bila saya salah kata mohon maaf, terima kasih. Baik, langsung saja saya persilakan kepada tim pro untuk menjelaskan dan memberikan tanggapan terlebih dahulu kepada statementnya. Bisa dimulai tim pro? Baik, perkenalkan nama saya Fadir Kurniawan. Saya dari tim pro. Saya akan menjelaskan. Saya akan memberikan statement saya yang diberikan oleh moderator. Saya setuju karena
media sosial dapat merugikan karena banyak orang yang menggunakan dengan proses yang salah. Salah satu yang paling umum yaitu menggunakannya sebagai media untuk flexing atau mengumbar-umbar kehidupan hedonisme. Ada beberapa orang dia itu they go as far as using their savings on things like renting exotic cars atau beli tempat duduk di first class, beli barang mewah hanya sekedar untuk flexing di sosial media. Akibatnya orang-orang seperti ini tuh biasanya living paycheck to paycheck atau worst case scenario dia sampai kena generation debt. Menurut saya itu salah satu cara tercepat untuk menghancurkan diri itu sendiri. Problem yang awalnya kita kira simpel ternyata bisa jadi besar akibatnya. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi dari Fadil Tipro menjelaskan bahwa platform atau sosial media itu biasanya kerap digunakan dengan konotasi yang salah atau biasanya digunakan untuk flexing atau hedonisme. Jadi untuk bermewah-mewahan, beli barang atau menggunakan barang yang mewah seperti first class, dia itu memamerkan di sosial media. Sehingga ini adalah dampak yang biasa digunakan akhirnya ke generation debt atau kerusakan mental kepada personal atau diri sendiri. Mungkin selanjutnya akan disanggah oleh tim kontra. Silakan. Perkenalkan, nama saya Delisa Fitri dari tim kontra akan menyanggah kalau media sosial itu tidak hanya untuk mengumbar kemewahan saja, tapi bisa untuk mengapresiasi diri sendiri kalau kita itu berhasil sampai di sini. Dan menurut saya media sosial itu bisa sebagai pembelajaran aksesibel atau mudah diakses, seperti menonton video YouTube, konten edukasi, beragam video tutorial, dan tutorial membuat artikel, dan bisa untuk membuat grup belajar yang memudahkan kita untuk belajar. Dan juga media sosial itu bisa untuk membangun keterampilan penting untuk masa depan kita. Contohnya itu seperti kreativitas melalui pembuatan konten video edukatif, dan juga bisa untuk mengakses peluang dan karir kita seperti mencari beasiswa yang ada di sosial media, dan juga memberikan kesempatan bagi pelajar menunjukkan bakat kita di media sosial. Oke, terima kasih kepada tim kontra telah menjelaskan bahwa tadi tim kontra menjelaskan memberikan statementnya bahwa sosial media ini bisa menjadi media agar kita bisa, contohnya adalah secara fleksibel di sana menemukan konten edukatif, di sana juga kita bisa belajar, kita juga bisa mengembangkan kreativitas kita sebagai pengguna sosial. Nah, selanjutnya akan disanggah oleh tim pro. Sebenarnya saya tadi itu mikir ya, sebenarnya itu berapa persen dari siswa-siswa yang biasanya kita temui seperti teman kita itu menggunakan sosmed sebagai media kreativitas atau untuk edukasi. Karena kalau misalkan kita di sekolah lah, di kelas, kalau kita lihat HP teman kita, yang mereka lihat biasanya itu Instagram Reels atau TikTok. Dan itu bukan, yang mereka lihat itu bukan video yang edukasi. Jadi menurut saya poin-poin yang diberikan oleh tim opposition itu kurang kurang masuk untuk dunia yang sekarang ini. Justru apa yang mereka lihat itu tidak mengandung edukasi seperti apa ya, yang seperti sekarang ini, seperti video-video brain rot itu yang sering mereka lihat lah istilahnya ya. Oke, terima kasih kepada tim pro sudah menjelaskan statementnya berikutnya. Tadi tim pro menjelaskan bahwa
berapa persen pengguna sosial media yang bisa kita hitung, yang bisa menonton atau mengkonsumsi sosial media itu untuk hal-hal yang positif, atau kita kenal dengan bahwa sosial media ini bukan dilihat sebagai bahan edukatif gitu ya, alat untuk kita belajar. Nah, selanjutnya mungkin akan disanggah oleh tim kontra. Silakan. Tapi kalau menurut aku itu kan banyak sih teman-teman aku itu yang kalau masih di kelas itu gak paham sama pembelajaran yang materi yang disampaikan sama gurunya. Nah itu terus biar mereka lebih paham selalu melihat video di YouTube, melihat artikel-artikel. Oke, terima kasih tim kontra telah menjelaskan bahwa tadi tim kontra tidak sepakat apa yang dikatakan oleh tim pro, bahwa biasanya siswa atau mahasiswa itu menggunakan sosial media sebagai alat untuk membantu memberikan pemahaman terhadap materi-materi yang tidak dipahami ketika di kelas. Nah, selanjutnya ada satu waktu lagi untuk tim pro dan tim kontra bisa menjelaskan ulang apa yang tadi telah dijelaskan dan disimpulkan posisinya seperti apa. Silakan dari tim pro terlebih dahulu. Media sosial itu sebenarnya memang bisa digunakan untuk hal baik, tapi lebih banyak orang menggunakannya untuk hal yang tidak baik. Misalkan kan dia memang ada pas wayahnya sekolah, kalau misalkan ada yang nggak tahu itu bisa lihat artikel, benar. Cuman lebih banyak orang menggunakan itu untuk mencontek daripada untuk melihat artikel. Dan saya masih mempertahankan statement saya bahwa sosial media itu memang lebih baik buruknya untuk pelajar daripada untuk menggunakan dengan baik. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang telah disampaikan oleh tim pro selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kontra. Saya tetap tidak setuju dengan tim pro karena menurut saya itu media sosial tuh banyak manfaatnya. Yang pertama itu WA itu bisa untuk diskusi kalau kita itu masih tidak paham sama pelajaran yang tadi diberikan oleh guru kita. Sama media sosial itu juga bisa untuk mengembangkan diri kita melalui konten video edukatif dan juga kita bisa mendapatkan banyak teman di media sosial. Itu saja dari saya. Saya tetap tidak sepakat dengan statement kalau sosial media itu banyak merugikan buat pelajar. Oke, baik. Terima kasih dari tim pro dan tim kontra atas diskusinya dan debatnya pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para tamu dan peserta yang telah hadir, dan kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk tim pro dan tim kontra. Oke. Halo, selamat siang. Bapak dan Ibu kami hormati, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di acara launching product. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadir Kurniawan akan menjadi MC untuk launching product hari ini. Oke, sebelumnya terhormat para undangan dan hadirin yang kami muliakan, saya hari ini akan memberikan sebuah produk. Kira-kira apa ini ya? Oke, nggak usah lama-lama. Ini adalah GoFresh. Jadi GoFresh ini adalah permen kertas. Bentar ya. Permen kertas ini, misalkan kalian emut, bakal di-soft di lidah dan bakalan ada rasa-rasa minyak ya. Jadi ini buat menghilangkan
atau tidak sedap di mulut. Jadi misalkan kalian punya teman di sini lagi ngomong, terus teman kalian itu kayak apa? Mau jigong kasih ini di mulutnya. Oke, apakah ada pertanyaan seputar produk ini? Kalau tidak ada, saya langsung closing ya. Harga ini kita bandrol mulai dari 8 ribuan ya. Misalkan kalian beli hari ini, kalian bakal dapat hewan yaitu khusus hari ini, tapi cukup untuk presentasi langsung produk hari ini. Terima kasih kepada tamu yang sudah hadir. Sampai jumpa dan selamat siang.